bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudin, petani lele dari Desa Beringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Yang pertama, awalnya saya tertarik dengan usaha lele. Awalnya itu dari pengalaman saya kerja di luar negeri sebagai katakan welder. Itu memang sangat pahit ya. Saya pulang dari luar, saya bingung mau cari kerja apa, sedangkan usia sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di katakan industri. Akhirnya saya putuskan untuk budidaya ikan lele dengan modal yang tipis ya. Saya kembangkan mulai dari pembesaran. Awal mula pembesaran kurang lebih antara 10.000 ekor. Lambat laun berkembang 20.000 sampai 37.000. Itu pun dengan hasil susah payah ya. Yang namanya memang usaha di nyawa kita tidak tahu, kadang mengalami kerugian, kadang mengalami untung, tapi kerugian itu pun kita telusuri faktor sebabnya itu apa aja. Nah, itu pun sambil belajar, karena awalnya juga saya pemula, tidak tahu dunia perikanan, non pengalaman intinya. Nah, saya pikir dengan modal yang sangat minim ya, akhirnya saya putuskan membuat kolam dengan media terpal ya. Saya bikin kolam terpal dengan ukuran kecil antara 2 kali 3 meter ya. Itu dengan kolam yang sangat kecil saya kembangkan, dan pakan sendiri pun saya berusaha prihatin. Dalam arti prihatin, saya tidak menggunakan full pellet, karena full pellet sendiri memang saya katakan ada untungnya, tapi sangat tipis. Saya berusaha setiap hari mencari setiap kandang peternakan ayam tiren yang kemudian saya olah untuk dijadikan pakan alternatif untuk budidaya ikan saya. Untuk perawatan sendiri, awal mula tebar benih ke kolam, terutama yang saya praktekkan di media kolam terpal, itu awalnya kita katakan mengisi air. Untuk kolam baru, perlakuannya terpal baru, kita katakan dibersihkan dengan daun pepaya dulu, digosok daun pepaya. Setelah itu kita bilas, baru kita masukkan air bersih. Nah, setelah air bersih masuk dengan ketinggian air kurang lebih 50 cm, karena tinggi kolam saya rata-rata itu 60 cm, 50 cm airnya, kita masukkan prebiotik itu biasanya saya bikin sendiri. Adapun prebiotik bikinan pabrik biasanya itu yang berbentuk kayak M4 itu juga bagus. Nah, setelah prebiotik masuk, kita baru kasih namanya garam krosok ya, kurang lebih 1 genggam tangan aja, 1 kolam itu yang ukuran 2 kali 3. Baru kita diamkan kurang lebih antara 1 minggu. Setelah 1 minggu air sudah didiamkan, baru benih dimasukkan ke kolam pembesaran. Nah, untuk ukuran 2 kali 3 biasanya saya isi kurang lebih antara 1.500 ekor, ukuran benih 35. Nah, setelah benih masuk, tinggal nanti kita pemeliharaannya dalam arti kita pemberian pakan itu 1 hari biasanya yang saya kasih itu 3 kali pagi antara jam 8 sampai jam 9, sore
jam 4 atau habis asar. Nah nanti malam itu biasanya antara jam 9 sampai jam 10. Nah untuk porsi malam sendiri itu biasanya lebih banyak daripada porsi pagi sama sore. Nah setelah pemberian pakan, kita juga harus bermain dengan air, dalam arti kontrol air, karena intinya itu di pembesaran ikan lele intinya pakan sama air. Kalau pakannya bagus, kontrol airnya bagus, insya Allah ada hasil. Yang dimaksud kontrol air itu nanti setiap kurang lebih antara 1 minggu atau 10 hari kita air diganti, tergantung dari namanya posisi ikan. Kalau posisi ikan katakan masih sehat, kita cuma ganti separohnya, separuh sudah cukup. Tapi kalau posisi ikan kita lihat sakit, itu kita diganti air lama, dibuang sampai ikan itu kelihatan, baru dikasih air baru. Itu untuk pergantian air. Nah yang selanjutnya itu nanti masalah sortir, karena yang namanya kita juga ikan lele itu karena terkenal dengan ikan kanibal. Kalau tidak ada proses sortir, nanti timbulnya ikan yang kecil ya tetap kecil, yang besar tambah besar, dan otomatis nanti jumlah sendiri berkurang. Untuk sortir itu kita biasanya saya lakukan itu antara 2 minggu sampai 25 hari kita adakan yang namanya sortir. Kalau sortir biasanya kita menggunakan bak sortir yang tersedia di toko, atau misalkan kita juga pakai sortir tangan, lihat dari keadaan lele. Itu aja. Ya, terima kasih buat Seplokan channel yang telah memberikan waktu, dan intinya kita berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dalam hal proses pembesaran ikan lele. Semoga diambil yang bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.